Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang episode 5. Video ini dibuat pada tanggal 2 Mei 2026 sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas di Indonesia. Tetapi pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai sejarah dari Ki Hajar Dewantoro ataupun pemikiran-pemikirannya, tetapi saya ingin membahas sebuah tokoh atau seorang tokoh yang berbicara mengenai pendidikan progresif dari Amerika Serikat, yang kemudian kita kenal nama beliau dengan nama John Dewey dari Amerika Serikat. Tonton videonya, kita akan menggali lebih jauh mengenai apa sebetulnya tujuan dari pendidikan harus dilakukan dan bagaimana kemudian manusia bisa bebas sedemikian rupa untuk melakukan eksplorasi dan kemudian menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Simak videonya, mari kita bahas. Pada tahun 1894, di sebuah kereta yang menuju stasiun Michigan, ada seorang anak bernama John Dewey yang kedatangannya tertunda untuk sampai ke sebuah tempat tujuannya karena pada waktu atau tahun 1894 terjadi aksi mogok besar-besaran yang dilakukan oleh para buruh dengan embel-embel gerakan kiri seperti itu di Amerika Serikat. John Dewey lahir di sebuah tempat bernama Vermont di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Ia tumbuh dengan seorang ibu yang sangat saleh kehidupan beragamanya, dan kemudian dia belajar di beberapa universitas terkait dengan psikologi dan kemudian dengan pendidikan. Dan John Dewey merupakan orang yang dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar dari Amerika Serikat, terutama di bidang pendidikan. Apa yang membuat John Dewey ataupun pemikirannya ini begitu sangat membekas di Amerika Serikat, bahkan dunia, hingga membuat tujuan pendidikan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih jelas. Kita perlu tahu bahwasanya di zaman dahulu orang yang melakukan pendidikan itu biasanya hanya untuk masuk di seminari Katolik ataupun hanya untuk memuaskan rasa penasaran saja. Nah, bagi John Dewey, pendidikan, inti dari pendidikan itu sebetulnya tidak terbatas pada hal-hal semacam itu, tidak hanya berkutat pada institusi ataupun hanya sekedar membangun rasa percaya diri lewat pengetahuan. Bagi John Dewey tidak seperti itu. Bagi John Dewey, pendidikan adalah upaya untuk membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan penindasan yang dilakukan secara tidak sadar oleh lingkungan sosialnya. Kita mengenal istilah learning by doing atau belajar sambil melakukan. Nah, istilah itu merupakan istilah yang diambil oleh John Dewey untuk mengkritik pendidikan Eropa dan Amerika pada saat itu yang hanya berfokus ataupun hanya berpusat pada cara berpikir, tetapi tidak kemudian mengenalkan siswa, mengenalkan orang-orang yang ada di dalam pendidikan untuk menyelesaikan problem-problem secara lebih konkret, yang kemudian gerakan pendidikan ini dikenal sebagai gerakan pendidikan yang memiliki filosofi pragmatisme. Kita mungkin tahu ya bahwasanya pragmatisme itu seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang buruk. Misalnya ada orang yang sedikit-sedikit hanya mencari untung, itu kita sebut sebagai pragmatis gitu. Nah, sebetulnya pragmatisme itu bukan dalam ranah itu ya yang dimaksud oleh John Dewey. Tapi pragmatis di sini adalah kita harus bisa menyatukan antara apa yang kita pikirkan di dalam kepala dengan apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Misalnya ketika kita berbicara mengenai polusi udara dalam sebuah pelajaran seperti itu,
ya kita juga harus tahu kondisi polusi udara yang dimaksud itu seperti apa. Apakah itu hanya sekedar teori yang mengawang-awang, tidak pernah kelihatan, tidak pernah jelas, atau itu memang benar-benar ada di dalam masyarakat yang sedang belajar mengenai polusi udara itu. Nah, kalau misalnya John Dewey, dia bersikeras bahwasanya pendidikan itu adalah cara untuk menjelaskan realitas sosial yang ada di dalam masyarakat dengan cara yang paling sederhana, sehingga manusia bukan hanya sekedar bisa memahami apa yang berada di luar dari dirinya, tetapi juga mampu untuk mengubah apa yang dianggap sebagai sesuatu hal yang belum baik di dalam lingkungan sosial. Nah, John Dewey juga memprakarsai sebuah pendidikan. Itu kalau misalnya kita lihat dulu ya, pendidikan itu kan hanya sekedar menulis di buku paket ataupun mendengarkan ceramah dari guru ataupun dosen seperti itu. Lah bagi John Dewey, pendidikan itu jangan kayak gitulah. Pendidikan itu harus lebih daripada itu. Learning by doing. John Dewey itu percaya bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang cenderung kooperatif. Artinya ketika misalnya ada siswa ataupun mahasiswa yang datang ke sebuah tempat untuk belajar, itu masyarakat setempat itu akan menggunakan komunikasi yang terbaik yang mereka miliki agar supaya mereka, para siswa dan mahasiswa itu memiliki pemahaman yang sedikit banyaknya menyeluruh terkait dengan masalah di sebuah tempat. Nah, bagi John Dewey, pendidikan itu juga harus punya makna. Tidak hanya sekedar pendidikan datang ke sekolahan, belajar, terus kemudian nanti pulang sekolah dapat tugas. Tidak seperti itu. Tapi bagi John Dewey, pendidikan adalah memberi makna kepada kehidupan itu sendiri. Karena pendidikan itu ya adalah hidup itu sendiri sebetulnya. Tidak terkungkung pada ruang kelas. Tidak terkungkung pada ruang kelas yang hanya berbentuk persegi panjang ataupun berbentuk kotak. Tapi pendidikan itu bisa dilakukan di rumah, di luar sekolah. Bahkan seandainya tanpa guru pun itu sebetulnya bisa, dengan cara atau dengan catatan bahwasanya si murid atau si mahasiswa itu benar-benar bisa kemudian melakukan observasi dan kemudian melakukan refleksi terhadap apa yang dia lihat ataupun dia amati. Nah, John Dewey juga menyoroti terkait dengan eksklusivitas dari para kaum orang-orang yang terdidik ini. Biasanya kan kalau orang terdidik itu kan tinggalnya di tempat mewah, di sekolahan yang terpandang, kemudian tidak mau ikut campur dalam masalah-masalah publik karena mereka sudah sangat sibuk dengan pikirannya dan teori yang mereka kembangkan. Nah, dalam buku The School and Society dari John Dewey, dia menetapkan bahwasannya tugas utama dari seorang terdidik itu adalah improvement the society, atau memperbagus ataupun membangun masyarakat sosialnya. Dengan cara apa mereka membangun? Dengan cara mereka masuk ke dalam siklus yang disebut sebagai siklus sosial berdemokrasi. Artinya ketika para intelektual itu justru mengurung diri mereka pada tingkatan yang eksklusif, artinya mereka juga gagal untuk membangun suatu masyarakat yang juga berdemokratis. Artinya masyarakat juga tidak terdidik di situ, dan pada ujungnya tujuan pendidikan untuk mencerdaskan segala macam jenis manusia dan segala macam bangsa itu tidak akan tercapai, karena pendidikan ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang yang merasa bahwasanya dirinya pintar dan dirinya eksklusif dan dirinya tidak perlu kemudian membuat sebuah perubahan,
Di situ sebetulnya pendidikan gagal untuk mencapai tujuan-tujuan yang seharusnya merupakan tujuan inti dari sebuah pendidikan. John Dewey juga percaya bahwasannya anak-anak itu adalah jenis manusia yang selalu merasa ingin tahu, selalu merasa bahwasannya ada sesuatu hal yang belum mereka ketahui. Nah, ini berbeda dengan kalangan intelektual yang cenderung eksklusif. Mereka merasa diri sudah tahu, sudah merasa bahwasanya pengetahuannya cukup, maka mereka hanya berkutat pada isu-isu yang ada di dalam kepala mereka. Sementara bagi John Dewey, anak-anak itu adalah mereka yang berani untuk melakukan eksplorasi, berani untuk melakukan eksperimen demi eksperimen, dan kemudian merasakan bahwasanya di dalam lingkup sosialnya itu terdapat sebuah masalah yang hanya bisa diselesaikan lewat apa yang kemudian disebut sebagai education atau pendidikan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia hari-hari ini itu kadang-kadang membedakan antara yang teori dengan yang praktek. Seolah-olah yang praktek itu akan lebih diunggulkan dibandingkan yang teori, atau sebaliknya yang teori merasa bahwasanya sudah cukup dengan pergulatan teori-teori tanpa pernah kemudian secara sangat radikal ataupun secara analitik itu melihat bagaimana realita konkret di masyarakat dan berusaha untuk mengubah hal tersebut. Nah, bagi John Dewey, ketika misalnya pendidikan itu tidak sampai pada akar permasalahan sosial, yaitu masyarakat yang demokratis, maka pendidikan itu sebenarnya gagal untuk mencapai tujuan mulianya. Nah, ketika misalnya pendidikan tidak bisa mencapai tujuan mulianya, maka kita mencari opsi jawaban lain, misalnya pendidikan untuk dapat ijazah, pendidikan untuk bekerja, pendidikan untuk persyaratan menikah, pendidikan untuk masuk PNS dan segala macam. Padahal tujuan dari pendidikan bukan itu hanya sekedar efeknya saja, efek secara korelatifnya atau tidak langsungnya. Padahal tujuan dari pendidikan adalah untuk mengubah manusia menjadi manusia yang merdeka, mampu untuk melihat realitas, mampu untuk berpraktek di dalam sebuah masyarakat yang berdemokrasi. Dan kemudian diharapkan manusia juga mampu untuk menemukan solusi-solusi yang berguna untuk improve the society ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Apakah pendidikan di Indonesia sudah sampai ke fase yang demikian? Ataukah justru pendidikan di Indonesia hanya sampai pada para pencetak lulusan untuk kerja di pabrik-pabrik atau sekedar masuk ke dunia perkuliahan yang eksklusif? Silahkan jawab di komentar. Kembali lagi nanti dibuka ruang yang selanjutnya. Terima kasih.